Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Guru Indonesia. Perkenalkan, nama saya Suyatno, mahasiswa dan peserta PBG Guru Tertentu tahun 2025 dari Universitas Lambung Mangkurat. Bidang Pendidikan Ekonomi, nomor induk mahasiswa 24Y0111314818. Saat ini, saya bertugas sebagai pendidik di SMA Negeri 2 Jangkang yang beralamat di Desa Tanggung, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Ini adalah bukti kartu identitas saya sebagai bukti keabsahan data diri saya. Video ini merupakan dokumentasi pembelajaran. Saya menggunakan pendekatan berdiferensiasi dengan model pembelajaran PBL. Semoga menginspirasi kita semua. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu. Pada pagi yang cerah ini, kami dapat berkumpul di kelas ini. Sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami. Lindungilah kami dalam pelajaran kami. Semoga apa yang guru kami sampaikan dapat kami pahami dengan baik. Ya Allah Bapa, hanya ini bisa saya sampaikan kepadamu lewat pantaran Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini sepanjang segala masa. Amin. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Syukurlah sehat semua. Sebelum melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Indonesia airku, di sanalah aku berdiri dan pandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseri, Indonesia bersatu. Biarlah tanahku, biarlah negeri, bangsaku, anakku semua. Bangunlah jiwanya, pahlawan untuk Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanah bumi yang suci. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanah bumi yang suci. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Silahkan duduk kembali. Selanjutnya saya akan memeriksa kehadiran Angelina Sisni, Antonia, Hadir Pak. Arji, Asteria, Pascalia Eci, Francisca, Hadir Pak. Immanuel, Hadir Pak. Irianto, Hadir Pak. Ireka Cika, Emma. Hadir semua ya? Ya. Oke, sebelum kita melanjutkan,
kita akan melaksanakan ice breaking ya. Ya, silakan berdiri semua. Ice breakingnya tepuk semangat ya. Ya, tepuk semangat. Silakan duduk kembali. Materi sebelumnya di kelas 10 kita banyak membahas tentang ekonomi mikro ya. Tentang ekonomi mikro. Nah, untuk di kelas 11 kita akan membahas tentang ekonomi makro. Kita udah ketahui bersama di kelas 10 sama-sama udah kita pelajari ya. Apa itu ekonomi mikro dan apa itu ekonomi makro. Selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mendeskripsikan pengertian pendapatan nasional. Kemudian yang kedua, menghitung dan menyajikan konsep pendapatan nasional. Dan yang ketiga, menganalisis terjadinya kesenjangan ekonomi. Kemudian sumber-sumber yang akan kita pakai atau sumber-sumber belajar. Yang pertama, buku paket ekonomi kelas 11 yang sudah saya bagikan. Kemudian yang kedua yaitu link YouTube. Dan yang keempat adalah slideshow PowerPoint. Pertanyaan pemantik. Dari mana saja sumber pendapatan negara? Ada yang tahu? Kalau belum tahu nanti akan kita pelajari ya. Setelah pembelajaran ini selesai, kalian akan mengetahuinya. Yang kedua, bagaimana cara pemerintah menghitung konsep pendapatan nasional? Bagaimana caranya? Nah, nanti akan kita pelajari ya. Untuk apa pemerintah menghitung pendapatan nasional? Dan yang keempat, apa penyebab terjadinya kesenjangan sosial? Kesenjangan sosial ya. Oke, kita masuk ke materi. Konsep pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat suatu negara dalam satu periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Kemudian yang ke B, konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional yang akan kita pelajari hari ini yaitu terdiri dari yang pertama produk domestik bruto atau GDP. Gross domestic product adalah nilai total dari barang dan jasa yang diproduksi di sebuah negara. Tidak masalah jika produksi tersebut dihasilkan oleh warga negara asing, asalkan orang tersebut berada di wilayah suatu negara. Yang kedua, produk nasional bruto atau gross national product, disingkat GNP. GNP atau gross national product adalah nilai moneter dari output yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara, berbeda dengan GDP yang menghitung semua output yang dihasilkan warga negara yang berada di dalam negeri, domestik dan asing. GNP hanya menghitung output yang dihasilkan oleh warga negara tersebut, baik yang berada di dalam negeri maupun berada di luar negeri. Selanjutnya yang ketiga, produk nasional neto atau net national product, disingkat NNP. Dirumuskan NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan plus barang pengganti modal. Jadi ini rumus ya, ini rumus. Jadi nanti kalau kalian ada soal, silakan dimasukkan ke dalam rumus. Nah, contoh soal misalnya ya, diketahui GNP sama dengan 200. Penyusutan sama dengan 20, barang pengganti modal sama dengan 30. Berdasarkan data di atas, hitunglah net nasional product atau NNP. Kita masukkan rumus yang tadi, NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan ditambah barang pengganti modal. Maka masukkan nilainya. GNP-nya adalah 200 ya. Dikurangi penyusutan dari 20 ditambah barang pengganti modal 30.
sama dengan 150 miliar rupiah. Selanjutnya kesenjangan ekonomi, ya. Jadi di setiap negara itu memiliki kesenjangan ekonomi, ya. Kesenjangan itu artinya ketimpangan atau perbedaan, ya, perbedaan perekonomian. Kesenjangan ekonomi terjadi karena faktor geografis yang berbeda-beda di wilayah Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, beberapa wilayah di Indonesia terletak jauh dari pusat kota. Hal ini mengakibatkan perbedaan keterampilan dalam memproduksi barang dan jasa. Keterampilan produksi yang berbeda-beda didasari oleh karakteristik setiap daerah di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan tayangan video, ya. Tayangan video supaya lebih jelas. Pendapatan nasional, kalian pasti akan menemui submateri tentang konsep pendapatan nasional. Nah, ada 6 konsep yang harus kalian pahami, dan saran saya pahamilah konsep ini secara berurutan. Agar cepat hafal atau cepat memahami secara berurutan, kalau saya ini fokus ke huruf depannya, GGNN PD. Nah, seperti itu kalau saya memahaminya, GGNN PD. G yang pertama itu Gross Domestic Product, G yang kedua itu Gross National Product atau GNP. Kemudian N yang pertama itu Net National Product, net yang kedua baru Net National Income. Kemudian P itu adalah PI atau Personal Income. Dan Oke, tadi udah kita sama-sama saksikan, ya, tayangan dari video dan slide yang saya tampilkan tadi. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya. Yang materi yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Jika ada materi yang belum paham. Oke, kalau sudah paham, silahkan dibentuk kelompok untuk diskusi. Silakan satu kelompok 5 orang, ya, maksimal 5 orang. Oke, kelompok sudah terbentuk. Saya akan membagikan LKPD, ya. Di sini kerjakan LKPD 2, ya. Ini LKPD 1, ya. Yang ini LKPD 1. Dan yang ini LKPD 2. Oke, di dalam LKPD silahkan dibaca petunjuk pengerjaan soalnya, ya. Silahkan dikerjakan. Kalau misalnya ada soal yang tidak paham, boleh ditanyakan. Ya. Jadi kalian jelaskan pengertian pendapatan nasional menurut pemahaman kalian. Ya. Apa pendapat kalian jelaskan di sini, ya. Yang kedua, jelaskan mengapa terjadi kesenjangan ekonomi. Maksudnya kalian sebutkan faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan ekonomi. Jadi ini kan diketahui, ya. Ini diketahui
yang udah diketahui, dan ini pertanyaannya. GNP rumusnya kan ya? GDP, tulis rumusnya. Tulis di mana? Ambil buku kayak ini. Terus, siapa yang tulis? Kamu ya. GNP sama dengan, tulis. Nah, nanti ya. Gantian, masih antri. GNP sama dengan GDP ditambah ini. GDP ditambah pendapatan faktor luar negeri dikurangi pendapatan faktor ke luar negeri. Pendapatan faktor ke luar negeri. Nah, dicari sini. Yang mana ini? GDP-nya berapa? Masukkan ke rumus. Faktor ke luar negeri. Nah, GDP-nya berapa? Ini ya, ini. 9.000 ya. Ditambah rumusnya, pendapatan faktor dari luar negeri berapa? Faktor dari luar negeri 400. Tulis. Ditambah 400 ya. Kemudian dikurangi faktor dari dalam negeri. Faktor ke luar negeri maksudnya. Luar negeri 250. Masukkan. Ah, hitung, silakan hitung. Ya. Bisa kan penjumlahan, pengurangan? Bisa. Baik, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silahkan kelompok lain menyimak ya. Dan semuanya, kami dari kelompok 1 ingin menyaksikan perkenalkan, nama saya Dedan Teddy Sadira. Kenalkan, nama saya Francisca Arsa. Saya Maria Kristina Eci. Nomor 1. GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan faktor dari luar negeri dikurang pendapatan faktor ke luar negeri sama dengan 9.000 ditambah 400 dikurang 250 sama dengan 9.150. Nomor 2. NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan ditambah barang pengganti modal sama dengan 9.150 dikurang 500 ditambah 200 sama dengan 8.850. Nomor 3. NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi sama dengan 8.850 dikurang 700 ditambah 200 sama dengan 8.350. Nomor 4. PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurang laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial tambah pajak persoran sama dengan 8.150 ditambah 600 dikurang 300 dikurang 150 dikurang 100 dikurang 50 sama dengan 8.150. Nomor 5. DI sama dengan PI dikurang pajak langsung sama dengan 8.300 dikurang 900 sama dengan 7.400. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. silahkan kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi. Jelas? Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan duduk kembali. Selanjutnya
kelompok 4. Silakan nanti ke depan. Selamat siang teman-teman. Iya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Victor Yanus Rangga. Saya Urbana Sangga. Yang pertama, deskripsi pengertian pendapatan nasional menurut bahasa kalian sendiri. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dan periode tertentu yang dihasilkan berdasarkan nilai pasar. Pendapatan nasional juga dapat didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara dalam setahun, yang diukur dengan satuan uang. Yang kedua, jelaskan mengapa terjadi kesenjangan ekonomi. Faktor kesenjangan ekonomi terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan dan keterbatasan karena tinggal di pedalaman. Yang kedua, faktor kesenjangan ekonomi dikarenakan kondisi jalan yang rusak. Dan yang ketiga, faktor kesenjangan ekonomi juga dikarenakan kekurangan alat dan bahan untuk bertani. Apakah ada yang bertanya? Ada. Sekian presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan melakukan evaluasi ya terhadap jawaban dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Untuk yang nomor 1, soalnya deskripsikan pengertian pendapatan nasional menurut bahasa kalian sendiri. Jawabannya, pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat suatu negara dalam satu periode tertentu. Ya. Yang kedua, jelaskan mengapa terjadi kesenjangan ekonomi. Kesenjangan atau ketimpangan atau perbedaan ya di setiap daerah. Kesenjangan ekonomi terjadi karena adanya faktor geografis yang berbeda-beda di wilayah Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, beberapa wilayah di Indonesia terletak jauh dari pusat kota. Hal ini mengakibatkan perbedaan keterampilan dalam produksi barang atau jasa. Keterampilan produksi yang berbeda-beda didasari oleh karakteristik setiap daerah di Indonesia. Jadi itu yang menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi ya. Karena negara Indonesia ini masih banyak terdapat pelosok-pelosok yang jauh dari kota sehingga sulit akses untuk pergi ke kota. Dan juga di kampung-kampung masih sulit untuk mencari pekerjaan. Sehingga masyarakat yang berada di kampung pergi ke kota untuk mencari pekerjaan dan mencari penghasilan yang lebih baik. Paham ya? Oke, jadi kelompok berapa tadi? 3 sama 4 ya? Yang materi ini ya. Saya kasih nilai kelompok 3 90. Saya kasih nilai kelompok 4 95. Luar biasa ya. Selanjutnya kita akan kunci jawaban yang ini ya.
Saya bacakan. GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan faktor dari luar negeri dikurangi pendapatan faktor ke luar negeri. Tinggal dimasukkan ya angkanya. 9.000 ditambah 400 dikurangi 250. Hasilnya adalah 9.150. Kemudian NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan ditambah barang pengganti modal. Tinggal dimasukkan ke rumus. 9.150 dikurangi 500 ditambah 200. Hasilnya adalah 8.850. Nomor 3, NNI sama dengan rumusnya NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Sama dengan 8.650 dikurang 700 ditambah 200 sama dengan 8.150. Nomor 4, PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan, dikurangi iuran asuransi, dikurangi iuran jaminan sosial, dikurangi pajak perseroan. Sama dengan, masukkan angkanya ke rumus ya. Nah, tinggal masukkan angkanya ke rumus. 8.150 ditambah 600, dikurangi 300, dikurangi 150, dikurangi 100, dikurangi 50. Hasilnya adalah 8.150. Soal yang terakhir ditanya DI. DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Tinggal masukkan ke dalam rumus. PI-nya udah diketahui ya. PI-nya udah diketahui. 8.150 ya. Dikurangi berapa? Dikurangi 900. Berapa hasilnya? 7.400. Oke. Sekarang kita akan melakukan evaluasi penilaian. Kelompok 1. Saya kasih nilai 100. Kemudian kelompok 2 saya kasih nilai 100. Saya kasih nilai kelompok 3 90. Saya kasih nilai kelompok 4 95. Luar biasa ya. Oke, silakan kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya tentang penjelasan saya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan melakukan kesimpulan tentang materi kita. Jadi, untuk mencari konsep pendapatan nasional untuk menghitung ya, dia harus berurutan. G, ya, ini GDP. GDP-nya harus tahu dulu. G, N, P, D. Jadi harus berurutan cara mencarinya ya. Dari GDP harus diketahui dulu. Setelah itu GNP, setelah itu NNP, setelah itu NNI. Setelah diketahui NNI baru hitung PI, baru bisa kita menghitung DI. Untuk materi berikutnya, kita akan membahas masalah perhitungan pendekatan pendapatan nasional ya. Di rumusnya ada 3, akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Jadi bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, saya ucapkan selamat pagi.